Ya, halo, selamat sore pemirsa. Anda kembali menyaksikan MNC News Now bersama saya Pram Senjaya. Pemirsa, putra Ridwan Kamil yang hilang di Sungai R masih dicari hingga hari ini. Penyelam akan dikerahkan dalam pencarian Eril yang hilang sejak Kamis lalu. Pencarian putra Ridwan Kamil Amiril Khan Mumtaz yang hilang di Sungai R, kota Bern, Swiss berlanjut hari ini mulai 8 pagi waktu Swiss. Tim SAR dengan puluhan petugas dari berbagai unsur dikerahkan termasuk penyelam. Menurut Duta Besar Indonesia untuk Swiss, ada beberapa kendala karena air yang keruh, namun tim SAR Swiss mempunyai berbagai metode yang bisa diterapkan dalam pencarian, termasuk drone yang bisa mendeteksi suhu tubuh. Pencarian hari ini akan mencakup 8 km wilayah Sungai R. Sementara media lokal Swiss juga telah memberitakan kehilangan putra Ridwan Kamil agar informasinya tersebar ke penduduk setempat. Berdasarkan laporan dari pengunjung area sungai, pihak kepolisian menyampaikan bahwa mereka telah membentuk tim SAR yang langsung menyisir seluruh area potensial di sepanjang Sungai Are. Tim SAR yang berjumlah sekitar 20 orang terdiri dari unsur polisi sungai, polisi medis, dan pemadam kebakaran. Jadi memang ada khusus polisi sungai, karena memang Sungai Are ini sungai yang sangat populer, terutama pada musim semi dan musim panas dan musim libur sekolah. Ya. Mereka banyak berkumpul di sepanjang sungai ini. Jadi setiap hari polisi sungai tentu saja bertugas di mengawasi sungai itu. Pada masa darurat, yaitu 15 menit sejak laporan diterima, tim SAR melakukan pemindaian menggunakan drone dengan sensor yang mendeteksi panas tubuh. Jadi drone digunakan untuk mendeteksi panas tubuh. Pada saat itu suhu air di Sungai Are diperkirakan sekitar 16 derajat Celcius. 16 derajat Celcius dengan arus yang cukup kuat. Setelah 15 menit, metode pencarian dilanjutkan menggunakan perahu ya, dan kendaraan untuk menyisir area darat tepian sungai. Selama proses pencarian oleh tim SAR, tim KBRI mendampingi keluarga yang ada di sana, menyusuri tepian Sungai Are menuju ke arah lokasi awal dimulainya renang dengan harapan dapat menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang dapat membantu proses pencarian. Hingga Kamis sore, proses pencarian dilakukan oleh tim SAR belum memperoleh hasil yang kita harapkan. Pada hari yang sama, saya juga sudah berbicara langsung dengan Kepala Protokol Swiss, Kementerian Luar Negeri Swiss, untuk mendorong pengerahan upaya pencarian yang optimal. Kemarin pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, tim SAR kembali mengerahkan tenaga sekitar 20 personil dari unsur polisi dan polisi medis. Cakupan area pencarian sekitar 17 km di sepanjang sungai, dimulai dari jembatan Tiefenau hingga ke pintu air Wollensee. Karena kita tahu sungai ini bermuara nanti di Wollensee, jadi seperti danau begitu. Metode pencarian di hari Jumat kemarin adalah menggunakan perahu, dan tentu saja disesuaikan dengan situasi setempat. Karena pada dasarnya pendekatan ataupun peralatan yang dibawa tentu saja bisa berbagai
model atau berbagai macam bentuk, tetapi tentu saja semua disesuaikan dengan situasinya. Penyusuran dimulai dari lokasi awal, kemudian menuju area hilangnya kontak, dan lanjut menyusuri sisi sungai sepanjang 7 km menuju arah hilir, yaitu pintu air Engehalde. Di akhir sesi pencarian pada hari kedua kemarin, saya juga mendampingi orang tua saudara Eril, Bapak Gubernur Ridwan Kamil, dan istri untuk menemui tim SAR kepolisian yang bertugas di lapangan. Tim SAR menegaskan bahwa upaya pencarian saudara Eril merupakan prioritas mereka saat ini. Mereka masih terus mengupayakan proses pencarian dengan menggunakan berbagai macam metode yang tersedia. Pihak kepolisian Swiss akan terus berkoordinasi hingga menjaga lifeline dengan KBRI terkait dengan update perkembangan terbaru dari proses pencarian ini. Ya, pemirsa, anak Ridwan Kamil Ameril Khan Mumtaz dilaporkan hilang saat berenang di Sungai Are, di mana Swiss pada Kamis lalu. Sebelumnya, Sungai Are yang menjadi tempat pelestarian warga Swiss memiliki insiden kecelakaan yang dialami para pengunjung. Yang membuka jalur. Insiden kecelakaan yang dialami para pengunjung Sungai Are pada tahun 2018, seorang warga 30 tahun sempat tenggelam di Sungai Are. Pada tahun yang sama, sebanyak 16 orang tewas akibat tenggelam di sejumlah sungai. Tidak hanya itu, pemirsa, sebanyak 41 orang tenggelam di Swiss pada tahun 2017 dan sebanyak 31 orang yang tenggelam itu adalah laki-laki. Sementara insiden yang terjadi pada tahun ini yang menimpa anak Ridwan Kamil Ameril Khan Mumtaz masih belum ditemukan. Ya, pemirsa, anak Ridwan Kamil yang akrab disapa dengan Eril terbawa arus di Sungai Are, Bern, Swiss. Sungai Are merupakan sungai tempat masyarakat sekitar dan pelancong berenang. Sungai Are di Bern, Swiss yang menjadi lokasi hilangnya putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebenarnya merupakan sungai tempat masyarakat sekitar dan pelancong berenang. Sungai Are memiliki panjang 288 km, dengan panjangnya itu Are menjadi sungai terpanjang di Swiss. Pada musim panas, warga Bern dapat berenang sambil menikmati pemandangan kota yang megah dari kota tua yang terdaftar di UNESCO ini. Bahkan berenang di Sungai Are merupakan kegiatan resmi dalam daftar tradisi Swiss UNESCO. Sungai Are mengalir di sekitar 3 sisi kota Bern dengan air berwarna biru kehijauan. Namun menurut keterangan Kedutaan Besar Indonesia untuk Swiss, sebelumnya sudah pernah ada kasus orang hilang di Sungai Are. Kejadian orang hilang di Sungai Are bukan hal baru. Ya, pemirsa, pencarian putra Ridwan Kamil Ameril Khan Mumtaz yang hilang di Sungai Are, kota Bern, Swiss berlanjut hari ini mulai 8 pagi waktu Swiss. Dan pemirsa, sore ini kita telah terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan Utari, warga negara Indonesia yang berada di Swiss. Halo, selamat sore. Mbak atau Teteh Utari? Teteh aja. Teteh aja, Selamat oke. sore, saya sekarang Selamat sore ada waktu di- Jakarta, Teteh Tari. Ya, sekarang saya di sini pagi, Mhm. siang deh, jam 12 siang. Tepatnya saya sekarang ada di Rhein. Di belakang saya ini Rhein, Sungai Rhein yang ada di Basel. Nah, Teteh Tari, Saya tidak. Mhm. ya Teteh Tari, ini Ya. terkait informasi hilangnya anak dari Ridwan Kamil, ini apakah juga menyita perhatian warga di Bern, Swiss? Sebenarnya warga negara pas kejadian kemarin, Eril hanyut di Sungai Are itu sudah masuk news 20 Minuten sama Blick dengan Blick juga ya, koran Blick ya, karena kita setiap hari mendapatkan koran gratis. Jadi sudah dapat informasi, saya
waktu itu saya membaca saat itu 9.45 kejadian pelaporan ke pihak kepolisian. Mungkin kejadian Eril itu mungkin agak pagi ya, kalau misalkan sudah dilaporkan tanggal 9.45 begitu. Nah, Teteh Tari ini kalau boleh cerita, Teteh Tari sudah tinggal di Swiss berapa lama, Teteh Tari? Oh, saya sudah tinggal di Swiss, saya hampir 17 tahun ya. 9 tahun lamanya. 17 tahun. Nah, Teteh Tari, apakah 17 tahun. kejadian hilangnya pengunjung atau pelancong yang berenang di Sungai Are ini cukup banyak terjadi di sana? Apa ini baru pertama kali terjadi? Oh, sudah seperti tahun kemarin di Are bulan Maret itu ada 2 orang. Jadi sudah biasa seperti tahun lalu itu ada 40 sampai 40 orang. Jadi kebiasaan itu tidak seperti biasa saja, gimana ya? Ya seperti biasa, sudah biasa lah gitu ya. Jadi tidak juga dialami oleh orang luar. Itu juga orang-orang dalam juga seperti maksudnya orang yang warga negara sini juga bisa terjadi seperti itu. Ya, Teteh Tari, mungkin Teteh Tari bisa bercerita kenapa sih para pelancong atau warga di Bern Swiss ini gemar untuk berenang di Sungai Are ini? Ya gini ya, karena di Swiss itu kan tidak ada pantai ya, jadi tidak ada pantai. Jadi kita tuh suka berenang itu kalau misalkan summer terutama kita selalu berenang ke danau, kalau enggak ke sungai. Dan di sini pemerintah sini juga sudah seperti sudah hal biasa yang dilakukan oleh penduduk Swiss karena kita tidak mempunyai pantai, kita melakukannya kebanyakan orang summer ya, orang summer dan kebanyakan orang summer melakukan berenang gitu, piknik gitu. Nah, ini artinya diperbolehkan oleh pemerintah setempat meskipun banyak korban jiwa yang sudah terenggut nyawanya di sana. Apakah tidak ada pengawasan lebih ketat gitu, Teteh? Sebenarnya sih kalau di saya ya di ini Anda boleh lihat, boleh saya boleh tunjukkan, boleh Teteh, boleh banget. Sebentar ya. Look, lihat di sana, lihat, terlihat ya. Ini nanti dari area itu akan muara ke Rhine ini, tuh. Dan di sini belum ada yang berenang karena dingin masih. Terlihat nggak? Iya, terlihat Teteh, terlihat. Iya. Ini biasanya, kalau Teteh boleh bercerita, Teteh, itu di titik-titik mana saja biasanya warga berenang di daerah di sungai tersebut? Kalau di Rhine ini sebenarnya sebenarnya sih tidak ada batasan ya. Seperti di Are itu kan sungai terpanjang di Swiss. Sungai terpanjang di Swiss ya. Dia kalau tolong diulang pertanyaannya. Kenapa Teteh, gimana? Tolong diulang pertanyaannya. Oke, mungkin Teteh kalau pengawasan di sana seperti apa Teteh terkait petugas keamanan yang biasanya memang... Kalau pengawasan di sini, kalau misalkan di Rhine ini seperti suka ada patroli. Kalau misalkan summer, dia suka ada booth ya, kayak polisi gitu, selalu patroli, berjalan di Rhine, melihat ya. Dan itu kebanyakan summer. Kalau misalkan sudah banyak pengunjung, misalkan setiap tahun mengadakan event-event tertentu berenang di sungai, seperti tahun lalu ya, sebelum pandemik gitu ya, ada di Sungai Rhine itu 1.000 pengunjung. Jadi pemerintah sini melakukan event seperti itu gitu loh. Dan pengawasan di sini cukup ketat. Sebenarnya polisi itu cepat tanggap di sini. Oke, Teteh ini sudah 9 tahun tinggal di Swiss. Apakah Teteh sendiri pernah berenang di Sungai Are? Berapa? 17 tahun, mohon maaf. Ya, 17 tahun tinggal di Swiss. Apakah Teteh sendiri pernah berenang di Sungai Are ini? Saya berenang, kalau saya waktu itu di Sungai Are saya sama keluarga sama orang Indonesia. Saat summer saya piknik di sana dan saya tidak berenang di sana karena cuma jaga anak-anak aja. Tapi di sana juga orang Indonesia berenang biasa seperti biasa, dia pakai boot gitu yang besar itu loh. Nah, Teteh, kalau dari rekaman kami ini, dari rekaman YouTube ataupun dari segala sumbernya ini terlihat kalau perairan di Sungai Are ini tidak begitu deras. Nah, kalau saat ini seperti apa sih Teteh? Harus di sana?
Kalau tadi saya ya dalam baru telepon sama video call sama teman saya sekarang yang ada di lokasi. Sekarang suasana arus itu tenang. Mungkin kemarin itu kan 3 hari yang lalu cuaca kurang bagus ya. Udah 20 hujan es juga tanggal 23 di sana yang saya telepon ya. Mungkin saja pas keadaan di sana pas arus deras. Jadi Oke. Nah, Teteh, kalau soal jernihnya gimana sekarang, Teteh? Apakah ini kan infonya sulit didapatkan karena banyak kendala. Nah, kalau dari perairan yang kami dapatkan dari sumber YouTube segala macam dari sosial media, ini Sungai Are ini memiliki kejernihan yang sangat jernih. Lalu kalau sekarang seperti apa saat ini, Teteh? kamu bisa lihat sendiri Anda ya. Bentar. Sekarang sungainya memang agak-agak nggak begitu di sini di Basel tidak begitu jernih, jernih masih jernih juga, cuma di area itu jernih sekali. Nah, Are itu sungai yang tercantik dan terpanjang, banyak dikunjungi orang-orang. oke, Teteh, ini kan Sungai Are sudah kerap memakan korban jiwa, Teteh, dan sampai saat ini Eril masih belum ditemukan nih, Teteh. Biasanya, Teteh, apa sih yang menghambat pencarian para korban yang terseret arus di sana, Teteh? Kalau menurut saya ya, prediksi saya ya, karena Are itu kan sungai yang terpanjang di Swiss ya, sekitar 288 kurang lebih lah ya, 288 kilometer, dan dia itu mulainya kan hulunya itu dari Glasier Are, dari gunung es yang mencair, dan terus ke arah Thun, udah gitu terus ke Biel, Koblenz, Aargau, ke Kanton Aargau, dan bermuara juga ke Rhine sini. Oke, Kalau Teteh. menurut saya, kenapa? Ya, baik, silakan, Teteh. Ya, kalau menurut saya ya, karena mungkin di area itu kemarin Eril itu bisa terlihat ya sekarang di sini ya, pas kebenaran saya lihat ini arusnya kan agak deras ya. Terlihat arusnya deras, mungkin pas terpleset bisa jadi pas arus deras itu terbawa arus ya. Dan area itu kan berkelok-kelok loh. Kalau Rhine ini kan lurus ya. Kalau Rhine ini kan lurus. Anda tadi bisa lihat kan Rhine ini lurus. Kalau area itu berkelok-kelok gitu loh. Oke, baik, Teteh Utari, terima kasih banyak telah berbagi cerita bersama kami di Indonesia di Jakarta. Salam sehat selalu, Teteh Utari. Kita berharap juga semoga ada kabar baik dan semoga pencarian ini berjalan dengan optimal. Terima kasih banyak, Teteh Utari. Selamat sore. Salam sehat, Teteh Utari. Salam sehat selalu. Ya, pemirsa, MNC News Now masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.